Waalaikumsalam. Mbak Elsa, silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Iya. Maaf sebelumnya, apa ini benar Mbak Elsa yang tempo hari WA Ibu? Iya benar Bu. Minggu lalu juga saya pernah konseling dengan Ibu juga. Oh gitu. Iya. Ibu juga mengucapkan terima kasih sebelumnya ke Mbak Elsa sudah mengingatkan Ibu melalui WA ya. Terima kasih. Ibu juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Elsa sudah mau melanjutkan konseling ini. Iya Bu. Oke, jadi gimana kabarnya Mbak Elsa? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini tadi diantar siapa ke sini? Tadi kesini bareng sama temen. Ini tadi memang sengaja mau ke sekolah atau bagaimana? Nanti jam 12 ada rapat di organisasi juga. Jadi saya sempatin mampir ke menemui Ibu. Iya. Jadi Mbak Elsa selain menjadi siswa ternyata juga aktif ya di organisasi. Iya. Ikut PMR Bu. Oh PMR, bagus sekali sih itu Mbak. Jadi biar lebih tangkap lagi ya kalau misalkan Iya. ada apa-apa gitu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan konseling di pertemuan kedua atau pertemuan kali ini, perlu Mbak Elsa ketahui bahwasanya pertemuan kita hari ini dibatasi oleh waktu. Kira-kira nanti Ibu cuma bisa memberikan waktu kurang lebih hanya 15 menit saja. Karena ini nanti kebetulan ada rapat dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Bagaimana Mbak Elsa? Iya Bu, tidak apa-apa. Baiklah, oke. Maaf ya sebelumnya, Ibu mau mengulas sedikit dari pertemuan yang pertama di minggu lalu. Ibu mau menanyakan, setelah Mbak Elsa melakukan konseling yang pertama itu, bagaimana perasaan Mbak Elsa? Perasaan saya sedikit lega Bu, karena kan sudah mengeluarkan unek-unek yang selama ini saya pendam gitu. Iya, benar sekali. Sudah bisa menata hati lagi ya, mengontrol emosi juga. Oke, bagus nih Mbak Elsa. Kemudian hubungan sama orang tua, terutama ayah gimana? Sampai saat ini masih belum bisa dekat seperti dulu lagi, masih ada jarak gitu. Oh, masih ada jarak. Iya. Maaf kalau boleh tahu, karena apa ya Mbak? Ya karena saya masih ada rasa bisa dibilang benci gitu Bu sama ayah saya, masih ada rasa benci. Masih ada rasa benci. Tapi kira-kira Mbak Elsa tahu nggak rasa bencinya itu karena apa? Ya karena gini Bu, orang tua saya itu kayak bisanya hanya menuntut saja gitu loh Bu. Saya disuruh begini tanpa mereka mendengarkan apa yang saya mau gitu. Jadi saya nggak suka aja. Ya suka ya. Dengan orang tua Mbak Elsa yang suka menuntut, kemudian bagaimana perasaan Mbak Elsa ketika dituntut orang tuanya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kira-kira gimana? Perasaan saya itu, saya berpikir kalau saya ini seperti robot gitu Bu. Soalnya dari kecil saya disuruh ini, disuruh itu, ya nurut saja. Terus sampai saat ini itu saya berpikir saya udah besar gitu loh Bu. Saya pengen mengambil keputusan sendiri gitu Bu. Pengen orang tua yang manut sama saya gitu. Iya, karena ini Mbak Elsa sebentar lagi juga udah lulus ya, udah mau lulus SMK. Mbak Elsa ingin menentukan kelanjutan karirnya ya, benar sekali. Bagus. Kemudian apakah orang tua Mbak Elsa tetap kekeh ingin
Mbak Elsa untuk masuk pondok ya. Sampai saat ini mereka juga masih tetap kekeh Bu, menyuruh saya masuk ke pondok. Tapi sebenarnya dari Mbak Elsa sendiri itu memang ingin atau mau, ataukah sebenarnya punya pilihan sendiri? Saya punya pilihan sendiri Bu, saya tuh tetap pengennya bekerja gitu loh, karena kan seperti teman-teman yang lainnya juga sama orang tuanya boleh bekerja, udah daftar kemana-mana, udah diterima juga, bahkan ada yang diterima di luar negeri, kan saya juga pengen gitu Bu, nyari pengalaman-pengalaman juga. Ya sih, saya bisa memahami maksudnya Mbak Elsa seperti apa, keinginannya Mbak Elsa seperti apa. Tapi sebelumnya apakah Mbak Elsa pernah berbicara kepada orang tua atau diskusi lah istilahnya, bilang kalau saya itu sebenarnya ingin melanjutkan ke sini, atau mungkin orang tua Mbak Elsa menyampaikan kamu harusnya mondok karena begini gitu, pernah nggak kira-kira? Waktu itu saya pernah, waktu berbicara gitu sama orang tua saya, membahas tentang pondok ini, saya udah bilang saya nggak mau mondok, saya itu pengennya bekerja. Terus orang tua saya gini, kamu mau jadi apa masa depanmu gitu, terus tetap disuruh mondok, tapi saya nggak mau, tapi nggak mau. Baiklah, dari cerita Mbak Elsa yang sudah Mbak Elsa sampaikan kepada Ibu, di sini Ibu menggunakan pendekatan Gestalt. Jadi perlu Mbak Elsa ketahui bahwasanya konseling itu bermacam-macam pendekatannya, mulai dari pendekatan behavior, kemudian person center, dan masih banyak lagi. Nah, karena masalah Mbak Elsa, Ibu menggunakan pendekatan Gestalt. Sebelumnya Mbak Elsa sudah tahu belum apa sih pendekatan Gestalt itu? Belum tahu. Belum ya. Oke. Jadi Ibu di sini akan menjelaskan secara singkat saja apa sih pendekatan Gestalt itu. Jadi pendekatan Gestalt itu adalah suatu pendekatan konseling yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa individu harus dipahami pada konteks hubungan yang sedang berjalan di lingkungan. Sehingga salah satu tujuan dari pendekatan konseling Gestalt itu membantu menyadarkan konseling. Nah, di sini yang sebagai konseling adalah Mbak Elsa ya, membantu menyadarkan Mbak Elsa terhadap apa yang sedang dialami dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dari sini apakah Mbak Elsa sudah sedikit paham apa sih pendekatan Gestalt itu? Iya, sudah sedikit paham Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian pendekatan Gestalt juga mempunyai beberapa teknik dalam menyelesaikannya. Ada permainan dialog, latihan saya bertanggung jawab, bermain proyeksi, dan kursi kosong. Kemudian sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami Mbak Elsa, di sini Ibu memutuskan untuk Mbak Elsa menggunakan teknik kursi kosong. Apakah Mbak Elsa sebelumnya sudah mengetahui apa itu teknik kursi kosong? Belum Bu, bahkan baru dengar ini. Iya, nggak apa-apa. Ini buat menambah pengetahuan Mbak Elsa ya. Jadi teknik kursi kosong nantinya itu Mbak Elsa akan menyampaikan apa yang ingin Mbak Elsa sampaikan. Namun medianya nanti ada kursi kosong, namanya kan teknik kursi kosong. Pasti nanti medianya ada kursi kosong. Nah, di situ nanti Mbak Elsa membayangkan di kursi tersebut ada orang tua Mbak Elsa. Nah, di sini yang paling dominan ayah atau ibu Mbak Elsa? Yang paling dominan ayah. Ayah. Nah, nanti Mbak Elsa membayangkan di kursi tersebut ada ayah Mbak Elsa. Nah, Mbak Elsa mengutarakan unek-unek yang selama ini ingin Mbak Elsa sampaikan. Karena mungkin sebelumnya Mbak Elsa belum bisa menyampaikan, entah dengan alasan apapun.
gitu. Iya Bu. Sudah paham ya? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang kita bisa langsung menerapkan teknik tersebut ya. Iya. Oke. Baiklah, di sini sudah ada media dari penerapan teknik kursi kosong. Nanti dalam penerapannya Mbak Elsa coba ya langsung bisa mengutarakan apa yang ingin diutarakan. Ya perlahan saja, sekiranya kalau memang perlu diutarakan silahkan. Siapa tahu nanti kan bisa plong gitu ya. Tapi kalau memang sekiranya belum siap, nggak apa-apa, ditahan dulu gitu. Oke? Iya. Apakah Mbak Elsa sudah siap? Sudah. Ya. Jadi sebelumnya untuk merilekskan Mbak Elsa, coba ya nanti ikutin apa kata ibu ya. Coba Mbak Elsa tarik nafas, buang, lagi, tarik nafas, buang, sekali lagi, tarik nafas, buang. Oke. Apakah Mbak Elsa sudah merasa nyaman? Sudah Bu. Ya. Oke. Sekarang Mbak Elsa coba bayangkan ya, di depan Mbak Elsa ini ada ayah Mbak Elsa. Ada ayah Mbak Elsa yang ingin sekali Mbak Elsa untuk mondok. Ada ayah Mbak Elsa yang ingin Mbak Elsa nurut dengan apa keinginannya. Oke, apakah sudah bisa dibayangkan? Sudah Bu. Oke, silahkan. Ayah, aku tuh nggak pengen mondok. Aku tuh pengennya bisa langsung kerja karena bisa mencari pengalaman juga, bisa membantu perekonomian keluarga. Aku kalau di pondok itu merasa kayak dikurung gitu, jadinya aku nggak mau mondok. Iya, saya tahu niat ayah itu baik untuk memasukkan saya di pondok agar saya bisa paham agama. Tapi saya kan bisa belajar agama dari ayah. Ayah bisa mendidik saya mengenai agama. Ayah, dari kecil, dari SD bahkan sampai sekarang, Elsa udah nurutin semua kemauan ayah. Sekolah di sini, padahal saya nggak pengen. Terus kamu harus gini, Elsa nurut aja. Tolonglah sekali ini aja, nurutin apa kata kemauan Elsa. Kalau aku pengennya kerja, terus nggak ada niatan sama sekali mondok. Daripada nanti hasilnya nggak maksimal, lebih baik Elsa nurutin kemauan Elsa sendiri aja. Kalau pengennya kerja, toh ini juga untuk kebaikan Elsa sama keluarga juga, bisa membantu perekonomian keluarga. Ya. Baiklah, alhamdulillah ya, ini tadi praktek kursi kosongnya sudah bisa berjalan dengan lancar. Ibu ingin menanyakan kepada Mbak Elsa, jadi bagaimana perasaan Mbak Elsa setelah praktek ini tadi? Setelah Mbak Elsa mengungkapkan unek-unek Mbak Elsa yang selama ini Mbak Elsa pendam. Iya, tentunya saya merasa sangat lega ya Bu, karena saya bisa mengungkapkan apa yang selama ini saya pendam. Itu. Jadi bisa lebih lega ya Mbak Elsa ya. Beban satu sudah berkurang ya. Iya. Iya, tapi saya harap sudah nggak ada beban lagi. Insya Allah. Oke, kemudian maaf ini ya, Ibu juga ingin menanyakan
apabila nanti dalam perjalanannya Mbak Elsa menemukan permasalahan ini lagi, dimana Mbak Elsa istilahnya mempunyai keterbatasan dalam mengambil keputusan. Apakah Mbak Elsa berani mengatakan kepada orang tua atau mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin Mbak Elsa katakan? Sebenarnya sih saya berani Bu, untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada orang tua. Tetapi saya itu Bu berpikir kalau percuma gitu loh bicara sama orang tua, atau bahkan juga nggak peduli sama omongan saya. Gitu. Iya. Saya bisa memahami perasaan Mbak Elsa, bagaimana posisi Mbak Elsa ketika orang tua seperti itu. Iya. Tapi kira-kira apakah Mbak Elsa bisa mengontrol emosi Mbak Elsa atau bisa menahan lagi perasaan Mbak Elsa ketika melihat orang tua Mbak Elsa yang seperti itu lagi? Bisa Bu, walaupun itu sulit, tapi saya akan berusaha untuk memperbaiki lagi hubungan saya dengan orang tua saya. Alhamdulillah, bagus. Sampai sini saya bangga kepada Mbak Elsa. Saya juga senang dengan kejujuran Mbak Elsa dan cara berpikir Mbak Elsa dalam menanggapi permasalahan yang seperti ini. Baiklah, harapan saya pada pertemuan hari ini semoga Mbak Elsa lebih kuat lagi, lebih bisa mengontrol emosi lagi, lebih bisa menerima kenyataan bahwa orang tua Mbak Elsa seperti itu, supaya nanti bisa menjadi pengalaman buat Mbak Elsa, atau mungkin bisa menjadi contoh bagaimana sih kiranya nanti kalau saya punya anak tuh harusnya bagaimana. Nah, Mbak Elsa kan tahu dengan cara pola asuh orang tua yang seperti itu, imbasnya ke Mbak Elsa sendiri tuh seperti apa. Mbak Elsa kan tahu kan pasti nggak enak. Nah, bisa buat referensi lah ya istilahnya. Oh, nanti saya kalau punya anak, saya nggak mau pola asuhnya seperti ini karena nanti kasihan anak saya, dan mungkin banyak lagi alasan gitu. Oke, apakah masih ada yang mau diungkapkan lagi Mbak Elsa? Sepertinya cukup Bu. Cukup baik. Apakah pada pertemuan kedua ini Mbak Elsa sudah merasa lega atau mungkin sudah merasa cukup dengan permasalahan ini? Untuk pertemuan kali ini saya sudah merasa lega. Tapi kalau misalkan besok saya masih merasa ada yang janggal, boleh kesini lagi ya Bu? Iya, boleh, silahkan. Ibu dengan senang hati akan membantu Mbak Elsa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Elsa karena Mbak Elsa sudah mempercayakan Ibu untuk membantu permasalahan Mbak Elsa. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu karena sudah mau membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Baik, sama-sama. Terima kasih ya Mbak Elsa ya. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Mbak. Iya.